Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Tentunya berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Rina Reski. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, tentunya kita awali berita hari ini dan sebelumnya kita juga mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya dan berita duka datang dari Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, yaitu Hamzahas yang wafat pada hari ini, tanggal 24 Juli tahun 2024 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat di Jakarta. Kami mewakili Sekretariat Jenderal Republik Indonesia dan juga TVR Parlemen mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya Hamzahas. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Dan pemirsa, berita pertama kali kita awali dari Komisi 4 DPR RI pada kunjungan kerja reses ke unit pengolahan ikan di Kota Pekanbaru Riau. Komisi 4 DPR RI apresiasi UMKM binaan yang mampu mengembangkan sentra hilirisasi produk perikanan seperti ikan dalam kemasan, serta ingatkan tetap perhatikan standar kesehatan sehingga bebas dari infeksi virus atau bakteri. Komisi 4 DPR RI mengapresiasi UMKM binaan yang mampu mengembangkan sentra hilirisasi produk perikanan seperti ikan kemasan atau ikan file. Usai kunjungan lapangan ke unit pengolahan ikan CV3 Kaneka di Kota Pekanbaru Riau, Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin berharap dalam proses produksi UMKM harus benar-benar memperhatikan standar kesehatan karena produk tersebut adalah produk konsumsi yang jika terinfeksi virus atau bakteri maka akan sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Jadi tadi saya sarankan pertama tempat pengolahannya harus benar-benar higienis. Apa yang masih higienis? Harus tertutup rapat walaupun tidak pakai kaca tetapi bisa pakai semacam net jaring agar supaya lalat jangan masuk. Yang kedua, peraturan standarnya setiap orang tidak boleh masuk tanpa mengganti alas kaki atau paling tidak harus rendam kaki di klorin. Yang ketiga, masalah lantai. Lantai itu tidak boleh keramik. Harus pakai dicat yang khusus untuk lantai. Anggota Komisi 4 DPR RI Teti Rohatiningsih mendorong program stimulus bagi UMKM untuk meningkatkan hasil produksinya sehingga tentunya menghasilkan produk yang higienis dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Untuk higienis ya, beberapa yang kekurangan, terutama lantai, ada freezer block untuk penyimpan, karena memang namanya makanan, begitu kena virus, kena bakteri, kan jadi bahaya juga karena konsumsi dimakan. Ini kita mendorong dari Komisi 4 dengan kementerian agar nanti memberikan bantuan paling tidak full box, paling tidak full box, nanti dibantu barang lain. Dari Pekanbaru Riau, Ade TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, terkait program student loan yang dapat mengerus rasa nasionalisme. Di sini Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah konsolidasikan kembali 20% anggaran pendidikan untuk bantuan uang kuliah tunggal, sebagaimana kewajiban negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mengkritisi wacana student loan atau kredit pelajar, anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi mendorong pemerintah dapat mengkonsolidasikan kembali 20% anggaran pendidikan untuk bantuan uang kuliah tunggal atau UKT. Muhammad Nur Purnamasidi menilai 20% anggaran pendidikan saat ini belum teralokasikan secara optimal untuk kepentingan dan kebutuhan yang langsung berkaitan dengan pendidikan. Hal tersebut disebabkan tersebarnya anggaran pendidikan di beberapa kementerian dan lembaga. Bagi saya student loan itu satu hal yang membuat masyarakat kita itu pada akhirnya punya pikiran, kok negara nggak bersama kami ya, kan gitu. Kan bahaya ini. Kalau kemudian begitu caranya nanti nasionalismenya nggak akan muncul. Saya ini nggak punya uang, orang tua saya juga pendidikan pendapatan pas-pasan. Tapi kalau kemudian negara tidak mengintervensi saya untuk bisa sekolah. Masih banyak anggaran pendidikan kita yang dikelola oleh KL lain, ya, lebih dari 200 triliun. Yang dikelola oleh KL yang melaksanakan pendidikan tidak lebih dari 200 triliun juga. Coba kita bayangkan dana ke dana itu kita konsolidasi lagi. Lebih lanjut, Muhammad Nur Purnamasidi menilai program student loan dapat menggerus rasa nasionalisme.
Ia menekankan negara berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Helmi dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, berdasarkan laporan Environmental Performance Index tahun 2022, Swedia berada di posisi kelima sebagai negara paling ramah lingkungan di dunia. Diterimanya Dubes dari Swedia oleh BKSAP DPR RI diharapkan dapat saling bertukar pengetahuan dan juga pengalaman terkait pembangunan berkelanjutan demi mewujudkan net zero emission pada tahun 2060. Menurut laporan Environmental Performance Index tahun 2022, Swedia berada di posisi kelima sebagai negara paling ramah lingkungan di dunia. BKSAP DPR RI berharap Parlemen Swedia dan Indonesia dapat saling bertukar pengalaman dan pengetahuan soal pembangunan berkelanjutan demi mewujudkan net zero emission tahun 2060. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana mengungkapkan, Swedia telah diakui secara global sebagai penghasil produk-produk ramah lingkungan di berbagai sektor. Ia berharap Indonesia dapat mengikuti jejak Swedia, baik dalam penggunaan energi bersih dalam skala besar maupun menghasilkan produk ramah lingkungan. Komitmen kita, saya juga sempat berkunjung ke Swedia dulu dan kita melihat beberapa industri kerjasama perdagangan, IKEA dari sana, Volvo kendaraan dari situ, Scania bus dari sana, juga ada berbagai produk dari Swedia sudah ada di sini. Tentu kita ingin terus kawal karena mereka memang sebagian besar produk mereka adalah produk yang sudah mengawal atau menjaga agar tidak dalam hal ini ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan. Nah, tentu ini menjadi salah satu sharing komitmen kita ke depan untuk saling berbagi untuk pengalaman bagaimana kita mampu membuat produk yang betul-betul bisa ramah dengan lingkungan dan pada ujungnya mengurangi emisi karbon yang memang kita harapkan ke depan pencapaian net zero itu bisa kita wujudkan lebih segera. Putu Supatma menambahkan, Parlemen Indonesia dan Swedia berkomitmen akan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan dalam hal pengembangan SDM yang berkompeten di bidang energi yang ramah lingkungan. Ken dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, upacara memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 sudah di depan mata. Dan tahun ini akan dilangsungkan di Ibu Kota Nusantara. Terkait hal ini tentunya pemirsa, DPR RI melakukan pengecekan langsung kesiapan infrastruktur jelang upacara dan juga perayaan HUT Republik Indonesia di IKN. Seperti apa kesiapannya? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggara Indonesia Pacific Parliamentary Partnership atau IPPP untuk kedua kalinya di Jakarta pada tanggal 25 hingga 26 Juli 2024. Terbentuk karena latar belakang Indonesia dan negara kepulauan Pasifik yang memiliki potensi besar, guna meningkatkan kerjasama terutama dalam pengelolaan sumber daya laut yang meliputi lebih dari 70% wilayah kedaulatan. Mengundang 14 negara dan 2 negara bagian di kawasan Pasifik untuk berpartisipasi. IPPP membawa tema besar yaitu Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development. IPPP berupaya memperkuat kerjasama antar parlemen dalam memajukan konektivitas dan pembangunan inklusif di kawasan Pasifik pada sektor maritim, lingkungan, perubahan iklim, bencana alam, sosial budaya, hingga pendidikan.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17 pemirsa. Baik, jalan menuju lokasi upacara HUT Republik Indonesia maupun ketersediaan listrik menjadi sorotan utama DPR RI dalam mengecek kesiapan IKN Agustus mendatang. Dan pemirsa, DPR RI mendorong adanya percepatan penyelesaian infrastruktur akses bandara dan juga jalan menuju Istana Kepresidenan. Saksikan liputan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Jelang upacara kemerdekaan 17 Agustus mendatang, Dewan Perwakilan Rakyat semakin intens mengecek kesiapan fasilitas di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Terlebih, Presiden Joko Widodo sebelumnya berkeinginan untuk mulai berkantor di IKN pada bulan Juli 2024. Namun, kelihatannya rencana Presiden untuk berkantor di IKN berpotensi tertunda, sebab beberapa fasilitas seperti Istana Negara serta akses jalan masih belum terbangun. Hal itu menjadi sorotan Komisi 5 DPR RI saat meninjau pembangunan IKN beberapa waktu lalu. Anggota Komisi 5 DPR RI Irwan optimis pembangunan infrastruktur seperti lapangan upacara, tiang bendera, dan Istana Merdeka dapat selesai tepat waktu. Namun, menurutnya perlu ada percepatan penyelesaian, baik infrastruktur akses bandara dan jalan menuju ke Istana Kepresidenan. Pasalnya, akses jalan berperan penting dalam melancarkan penyelenggaraan upacara kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Kalau berdasarkan peninjauan tadi, insya Allah itu siap dilaksanakan. Memang yang menjadi PR untuk upacara nanti bagaimana akses jalan ya terhadap tamu-tamu dan lain-lainnya itu agar bisa dirapikan, ya. Apalagi misalnya kondisi cuaca juga misalnya tidak bersahabat, ya minimal kondisi jalan bisa dilalui dengan baik. Tak hanya soal akses, ketersediaan energi listrik juga penting dalam mendukung perayaan HUT RI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno menjelaskan, sumber energi di IKN akan berasal dari pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Di antaranya, PLT surya atap atau panel surya atap dengan kapasitas 10 MW dan satu lagi berkapasitas 30 MW. Kami berharap ke depannya penggunaan seluruh kebutuhan energi di IKN ini adalah dari energi terbarukan, ya apakah dari PLTS ataukah dari angin yang jika memang ada, juga dari air, dan disampaikan juga pada kami penggunaan untuk hidrogen juga nanti akan dimaksimalkan di IKN. Ya, kita berharap bahwa IKN ini nanti akan menjadi model untuk pembangunan ibu kota yang berkelanjutan. Ibu kota yang hijau, ibu kota yang menggunakan energi terbarukan dan bisa diadopsi modelnya itu di kota-kota lain di Indonesia. Penerapan energi terbarukan di IKN telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN tahap 1 telah mencapai 84%. Hal ini mencakup ketenaga listrikan yang mengusung konsep green, smart, and beautiful yang dikerjakan oleh PLN. Pemirsa, Indonesia Pacific Parliamentary Partnership atau IPPP akan digelar pada 25 hingga 26 Juli 2024. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Pemirsa, melalui forum pertemuan negara dengan forum pertemuan dengan negara-negara Pasifik dalam agenda IPPP diyakini akan meningkatkan engagement dan juga penguatan hubungan harmonis dengan Indonesia. Apa goal yang hendak dicapai dari pertemuan tersebut pemirsa dan apa saja poin yang akan dibahas nantinya? Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Elisa Purba dari Senayan, Jakarta. Ya pemirsa TVR Parlemen, sebagai informasi untuk Anda bahwa nanti pada 25 hingga 26 Juli 2024 akan dilaksanakan Indonesia Pacific Parliamentary Partnership di Jakarta atau IPPP. Dan di mana ini adalah kedua kalinya forum ini dilaksanakan dengan tujuan utama adalah peningkatan hubungan kerjasama atau membantu engagement Indonesia dengan tetangga-tetangganya terutama yang berada di kawasan Pasifik. Dan untuk membahas bagaimana kesiapan dalam pelaksanaan IPPP ini sudah bersama dengan saya Wakil Ketua dari BKSAP DPR RI Bapak Putu Supatmarudana. Dan Bapak terima kasih atas waktunya dan kita langsung saja Bapak terkait dengan akan adanya gelaran IPPP ini. Bagaimana dukungan parlemen untuk meningkatkan hubungan kerjasama Indonesia dengan negara-negara Pasifik? Jadi kita ketahui memang parlemen atau DPR RI memprakarsai forum Parliamentary Partnership dengan Indonesia dengan negara Pasifik yang disebut dengan IPPP. Dan memang pada intinya ini adalah gelaran kedua. Memang awalnya gelaran ini dilakukan di tahun 2018 yang pada intinya ingin membangun satu engagement kembali, melanjutkan hubungan yang memang sempat mungkin kurang maksimal dilakukan tentu untuk memulai kembali. Nah, IPPP ini atau Indonesia Pacific Parliamentary Partnership ini merupakan momen kedua untuk 2024. Yang pertama dulu membahas tentang human development dan maritime sustainability. Jadi bagaimana berhubungan dengan pembangunan manusia dan juga hubungannya dengan sustainabilitas daripada kelautan yang ada. Yang kedua ini membahas tentang connectivity dan inclusive development. Jadi bagaimana hubungan konektivitas antara Indonesia dengan negara Pasifik dan juga dalam hubungan bagaimana pembangunan harus juga memberikan manfaat kepada masyarakat di kawasan ini yaitu Pasifik dan juga terus menjaga lingkungan karena kita ketahui isu climate change juga isu yang besar dan penting untuk di-tackle atau ditangani di kawasan Pasifik karena negara-negara Pasifik banyak negara kepulauan. Karena wilayahnya tentu jika ada peningkatan permukaan air laut tentu akan bermasalah dengan semua negara Pasifik. Nah, forum kedua ini tanggal 26 Juli 2024 tentu ini memastikan kembali bahwa apa yang telah dilakukan cukup lama yang lalu ya 6 tahun lalu yang memang awalnya diinginkan 2 tahun sekali betul-betul sudah beberapa terimplementasi.
Nah, dalam chair summary dulu poin-poin itu sudah dihasilkan. Tentu dalam forum yang 2024 ini memastikan sejauh mana implementasi dilakukan, dan kita ingin pada forum ini lebih maksimal lagi melakukan engagement. Harapannya lembaga yang tadinya atau forum ini hanya bersifat partnership, parliamentary partnership, ke depan bisa menjadi parliamentary assembly. Tidak hanya resolusi hasilnya adalah chair summary, tapi ke depan bisa dibangun komite-komite yang membahas tentang peace, security, demokrasi, yang membahas tentang trade and investment, perdagangan dan kerjasama ekonomi, membahas tentang hubungan sosial, tourism, pendidikan, capacity building, dan lainnya. Juga membahas tentang gender equality dan involvement of youth, anak muda di dalam forum ini. Karena pada saat kita ingin memastikan hubungan yang komprehensif dengan negara Pasifik, engagement seperti ini harus terus diakselerasi. Parlemen hadir di sini untuk memastikan, membantu diplomasi first track yang dilakukan pemerintah. Karena kita ketahui pemerintah kan banyak fokusnya. Tapi parlemen justru ingin memastikan bahwa the most important thing atau hal yang terpenting juga adalah negara tetangga kita di kawasan Pasifik. Mungkin di ASEAN platformnya sudah jelas, ada ASEAN dan AIPA. Di Pasifik engagement kita belum, kurang. Nah, mungkin harus diakselerasi. Parlemen mengambil peran yang strategis untuk memastikan pemerintah melakukan diplomasi dan implementasi, mendukung berbagai kerjasama itu, menjaga stabilitas, keamanan, dan juga demokrasi di kawasan Pasifik ini. Indonesia juga Indonesia dan Pasifik. Jangan sampai kepentingan luar yang masuk. Menjaga stabilitas keamanan jalur Pasifik ini, agar segala kepentingan kita bisa masuk dan jalur perdagangan dunia juga berjalan dengan baik untuk keuntungan kita semua. Nah, yang terakhir juga yang terpenting juga bagaimana menjaga isu ekonomi, investasi, dan bagaimana kita mendukung negara-negara Pasifik untuk bisa bangkit, karena mereka pasti perlu bantuan dalam bidang misalnya institusi pendidikan kerjasama, vocational education, pendidikan vokasi, khususnya dalam bidang kelautan dan juga dalam bidang kepariwisataan. Baik, terima kasih Pak Putu, dan pemirsa, demikian tadi hasil wawancara kami dengan Pak Putu Supatmarudana, di mana kita tahu bahwa forum IPPP ini nantinya juga akan membahas mengenai kestabilan di daerah Asia Pasifik. Bukan hanya itu saja, akan dibahas juga mengenai bagaimana peningkatan engagement antara Indonesia dengan negara-negara tetangganya. Pak Putu, terima kasih atas waktunya, selamat melanjutkan tugasnya, dan pemirsa, sekian dari saya, kembali ke studio. Dan pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Tentunya usai jeda, tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi, dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
kembali TVR 17 pemirsa. Dan kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan. Bersama rekan kami Zia Ulbar. Silakan Zia. Terima kasih Rini dan pemirsa, mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu DPR jadi tuan rumah Forum Parlemen Pasifik. Puan tekankan pentingnya kemitraan maritim. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di sini Ketua DPR RI Puan Maharani menilai sidang Indonesia Pacific Parliamentary Partnership dan kemitraan maritim dengan sesama negara kepulauan sangat penting bagi stabilitas kawasan. Tujuan dibentuknya forum IPPP yaitu untuk membangun konektivitas antara DPR dengan parlemen negara-negara Pasifik sebagai sesama negara kepulauan dalam berbagai kerjasama. Sebagaimana diketahui, sidang kedua IPP kali ini mengangkat tema Partnership for Prosperity, Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development yang diharapkan dapat meningkatkan stabilitas di kawasan Pasifik. Dalam sidang kedua IPP ini akan dibahas sejumlah isu seperti penanggulangan perubahan iklim, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, serta dukungan terhadap ekonomi biru dan pariwisata berkelanjutan. Forum ini menjadi simbol komitmen Indonesia dalam membangun kerjasama dan kemitraan strategis dengan negara-negara Pasifik. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu DPR minta Satgas sasar mafia impor ilegal. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di mana anggota Komisi 6 DPR RI Luluk Nur Hamidah mengingatkan satuan tugas pengawasan barang tertentu yang diberlakukan oleh Tata Niaga Impor atau Satgas Barang Impor Ilegal buatan pemerintah untuk menyasar pemain besar dan oknum-oknum mafia di belakangnya. DPR minta Satgas Impor Ilegal tidak hanya mengincar pelaku usaha kecil atau retail, apalagi UMKM. Sebagaimana diketahui, Satgas Barang Impor Ilegal akan bertugas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap importir yang melakukan importasi barang secara ilegal. Selain itu, Satgas juga akan menelusuri apakah barang di pasaran yang akan ditindak memenuhi standar nasional Indonesia atau tidak. Pembentukan Satgas Barang Impor Ilegal tertuang dalam keputusan Menteri Perdagangan nomor 932 tahun 2024 yang ditetapkan mulai 18 Juli 2024 dan akan bekerja sampai 31 Desember mendatang guna menciptakan langkah strategis dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yaitu DPR jadi tuan rumah Forum Parlemen Pasifik. Puan tekankan pentingnya kemitraan maritim. Serta DPR minta Satgas sasar mafia impor ilegal. Sekian dari saya, kembali ke rekan Rini. Terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Rin Reski beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan juga pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa.